Pada zaman dahulu, tersebutlah sebuah kampung yang terletak di wilayah Mimika, Papua. Mimika merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Papua. Kota ini awalnya merupakan wilayah setingkat kecamatan, bagian dari Kabupaten Fakfak. Tahun 1999, Mimika secara resmi dijadikan wilayah setingkat kabupaten. Kehidupan kampung tersebut berlangsung aman dan tentram. Penduduk kampung hidup dengan damai dan saling bekerja sama satu sama lainnya. Seperti masyarakat Papua pada umumnya, makanan utama penduduk kampung tersebut adalah sagu. Mereka mencari sagu di hutan dan kemudian mengambil sari patinya sebagai makanan. Bagian ini biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Setelah menebang pohon sagu, mereka akan merebahkan dan mengulitinya untuk menumbuk hati sagu yang ada di dalamnya. Hati sagu yang ditumbuk dengan menggunakan pangkur akan menghasilkan remahan seperti ampas kelapa. Inilah yang disebut dengan sagu. Selanjutnya, proses pengolahan sagu biasanya akan dilakukan oleh kaum perempuan. Sagu yang berada di wadah khusus kemudian diperas. Air perasan inilah yang mengandung sari pati sagu dan dibiarkan hingga mengendap. Setelah dibiarkan setidaknya sehari semalam, maka akan terlihat endapan berwarna putih di wadah khusus karena air di atasnya sudah menjadi bening. Air yang sudah bening itu dibuang hingga hanya endapan sagu yang tersisa. Endapan sagu tersebut dibentuk bulat menyerupai bola dan dimasukkan ke dalam wadah yang disebut tumang. Suatu hari, persediaan sagu sudah menipis. Beberapa warga, baik laki-laki maupun perempuan, dengan membawa 10 perahu kecil berangkat ke hutan mencari pohon sagu. Perjalanan mencari sagu membutuhkan waktu yang lama dan melintasi sungai di antara jurang dan hutan nan lebat. Tiba-tiba, seekor naga yang sangat besar dan menyeramkan menghadang rombongan para pencari sagu tersebut. Naga menyerang 10 kapal itu dan menewaskan semua penumpangnya. Ternyata tidak semuanya tewas. Seorang perempuan yang sedang hamil justru berhasil selamat dari amukan sang naga. Perempuan itu berenang ke tepian dan berlari masuk ke dalam hutan. Setelah lama berlari, perempuan tersebut menemukan sebuah gua. Karena merasa sudah aman, dia memutuskan beristirahat. Tidak mungkin bisa pulang. Akhirnya perempuan tersebut memutuskan bertahan hidup sendirian di hutan. Untuk makan sehari-hari, dia mencari umbi-umbian atau buah-buahan. Beberapa bulan kemudian, perempuan tersebut melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi laki-laki itu diberi nama Biwar. Perempuan itu mengajari Biwar cara menanam ubi hingga berburu. Biwar juga membantu ibunya membuat rumah honai, sehingga mereka tidak lagi tinggal di dalam gua. Seperti hari-hari sebelumnya, pagi itu Biwar bersiap untuk berburu. Ibu, aku akan pergi berburu. Doakan aku mendapatkan hewan buruan yang cukup. Iya nak, tapi jangan lupa pesan ibu. Kamu jangan berburu di dekat sungai besar sana. Biwar merasa heran karena ibunya selalu melarang dia mendekati sungai besar itu. Ibunya tidak pernah memberitahu penyebabnya, sehingga membuat Biwar penasaran. Hari itu, Biwar melanggar pesan ibunya. Dia pergi berburu mendekati sungai besar itu. Melihat banyak ikan besar di sungai itu, Biwar segera menangkapnya. Meskipun ada rasa khawatir dengan pesan ibunya, Biwar terus saja menangkap ikan-ikan besar yang jumlahnya sangat banyak. Padahal banyak ikannya, kenapa ibu melarangku mendekati sungai besar ini? Ibu, lihat banyak ikan besar yang berhasil aku tangkap. Biwar, jangan katakan kalau kamu menangkap ikan ini di sungai besar sana. Memang iya, Bu. Sebenarnya ada apa dengan sungai besar itu? Ikan di sana sangat banyak dan kita tidak perlu repot-repot masuk jauh ke dalam hutan untuk mendapatkan daging. Biwar, di sungai itu ada seekor naga yang besar. Naga itulah yang membunuh ayahmu, paman-pamanmu, dan beberapa warga kampung lainnya. Ibu Biwar pun menceritakan tentang perjalanannya mencari sagu. Naga besar yang menyerang mereka
hingga akhirnya terdampar di hutan sendirian. Biwar yang mendengar cerita ibunya pun menjadi sangat marah. Biwar yang marah bertekad membunuh naga itu. Namun sang ibu mencegahnya. Namun Biwar tetap bersikeras. Apakah ibu tidak ingin kembali ke kampung? Jika aku bisa membunuh naga itu, maka kita bisa kembali ke kampung melalui sungai besar itu. Ibu Biwar tidak bisa lagi mencegah keinginan anaknya. Pagi harinya, Biwar yang sudah bersiap memburu naga berpamitan kepada ibunya. Ibu, doakan agar aku selamat dan kita bisa kembali ke kampung halaman. Meskipun sangat khawatir, Ibu Biwar pun terpaksa melepas kepergian Biwar untuk memburu naga. Biwar pun sampai di pinggir sungai. Dia berdiri di tebing dan mengamati sungai besar di bawahnya. Naga, keluarlah kamu! Aku datang untuk menuntut balas! Naga! Berkali-kali Biwar keluarlah berteriak kamu! memanggil naga itu. Air sungai yang tenang tiba-tiba bergejolak. Dan muncullah seekor naga raksasa di depan Biwar. Hei bocah, siapa kamu? Ganggu tidurku saja. Namaku Biwar. Kamu telah membunuh ayah dan paman-pamanku kan? Aku datang untuk menuntut balas. Yang mana ya? Aku lupa tuh. Soalnya sudah banyak manusia yang aku bunuh. Dasar naga pembunuh. Kali ini aku akan membalas perbuatanmu. Baiklah, silakan membunuhku. Aduh, sakit sekali. Aduh, panahmu melukaiku. Tetapi Biwar terus memanah naga itu meskipun tidak mempan. Naga hanya tertawa mengejek Biwar. Aduh, tombakmu tajam sekali. Sisiku terluka. Hei, senjatamu sudah habis ya? Lalu, bagaimana kamu bisa membunuhku? Kalau aku gagal membunuhmu, kamu boleh membunuhku. Sebenarnya, sebagai naga senior yang disegani, aku malu untuk membunuh bocah kecil seperti ini. Tapi, baiklah. Lagi pula, aku sudah lama tidak membunuh manusia. Naga menyembur Biwar dengan apinya. Aku sekarang kamu menjadi abu. Hei naga, aku belum mati. Kejar aku kalau berani. Hei, di mana kamu? Tidak mungkin kamu bisa lolos dari semburan apiku. Naga yang marah karena merasa dipermainkan terus mengejar Biwar sambil menyemburkan apinya. Biwar dengan lincah meloncat dan berlari menghindari semburan naga. Biwar pun berhenti di samping sebuah batu besar di atas tebing. Di bawahnya, naga yang marah bersiap menyemburnya. Hei bocah, akhirnya kamu tidak kuat berlari lagi ya? Sekarang kamu tidak akan lolos. Ketika naga bersiap menyembur, Biwar dengan segenap kekuatannya mendorong batu besar hingga jatuh meluncur ke arah kepala naga. Batu besar itu jatuh tepat mengenai kepala naga. Biwar yang cerdik berhasil membunuh naga raksasa itu. Tubuh naga raksasa itu pun hanyut di bawah arus sungai. Biwar, Biwar, kamu berhasil membunuh naga itu, nak. Ternyata Ibu Biwar mengintip pertarungan anaknya melawan naga. Diam-diam dia mengikuti Biwar dan melihat anaknya melawan naga itu. Bagaimanapun, seorang ibu tidak akan tega membiarkan anaknya sendirian menghadapi bahaya. Setelah naga itu mati, Biwar dan ibunya pun kembali ke kampungnya. Biwar dan ibunya berhasil kembali ke kampungnya. Warga kampung yang melihat Ibu Biwar sangat terkejut melihatnya. Ibu Biwar menceritakan tentang serangan naga. Hidupnya di tengah hutan,
dan memperkenalkan anaknya Biwar kepada warga kampung. Ibu Biwar tidak lupa menceritakan bagaimana anaknya berhasil membunuh naga raksasa itu. Sejak itulah, Biwar dikenal sebagai sang penakluk naga.